Salah satu alasan kenapa kita harus terus bertaubat, bertaubat, bertaubat. Dan justru sebaliknya, ketika kita menjadi atau ketika kita berubah, ketika kita berhijrah, itu bukan alasan untuk meminimalisir taubat. Itu bukan alasan untuk tidak bertaubat. Itu bukan alasan jarang bertaubat. Dulu kan memang gue maksiat, jadi gue memang harus taubat. Sekarang kan gue tiap hari bolak-balik masjid, ikut kajian, lalu ada proyek dakwah atau bantu sana, bantu sini. Ya masa gue masih harus bertobat? Dan seringkali kita tersinggung ketika misalnya ada orang mengatakan bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seringkali pas bayangkan misalnya pulang dari kajian terus ada orang bilang, lu tobat lo sama Allah. Kira-kira jujur nih, bingung apa nerima dengan lapang dada? Hah? Jujur. Hah? Keluar dari kajian atau keluar dari sholat isya lah di masjid komplek, ketemu orang, dari mana bang? Dari masjid. Tobat lo gitu. Kok ketawa tuh? Gimana? Bingung tidak? Bingung ternyata kita, kok disuruh tobat gitu lah. Dan kita tahu orang yang suruh tobat itu dia nggak sholat tadi. Itu tambah bingung lagi, bingung kuadrat kita ini. Kenapa nih orang? Kok gue disuruh tobat? Harusnya kan lo yang tobat. Hadirin Allah muliakan. Ini yang harus kita dudukan. Ulama kita mengatakan bahwa secara atau tobat bisa dibagi menjadi dua macam. Dari sebuah angle, tobat bisa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, taubat karena kita meninggalkan, taubat karena kita melakukan hal-hal yang haram atau yang Allah tidak ridhoi. Taubat dari hal sayyiat, kata para ulama. Sayyiat, hal-hal yang buruk. Jadi taubat dari mengerjakan hal-hal yang buruk. Maksiat, kemungkaran, kesyirikan, kebid'ahan dan seterusnya, itu hal-hal yang buruk. Maka kita bertobat ketika kita melakukan hal tersebut. Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, kata para ulama, taubat dari taksir atau kelalaian, kekurangan kita dalam performa dalam mengerjakan al-hasanat, hal-hal yang baik, ibadah, amal soleh. Jadi hadirin Allah muliakan, itu pun harus taubat dan istighfar. Jadi enggak serta-merta saat kita mengerjakan sebuah ibadah atau amal soleh, otomatis kita dapat 100. Enggak otomatis. Karena lihat performa kita dulu. Tidak serta-merta ketika hadirin mengerjakan seluruh PR kimia lalu dikumpulkan, otomatis dapat nilai 100. Nilai tertinggi hadirin waktu ngerjain PR fisika atau kimia berapa? Tuh kan 6 gitu. Kerjain, nggak pernah dilupakan, dikerjain, tapi nggak pernah dapat nilai 10. Nanti 6, 5,5, 4,5 dikerjain, tapi nilainya buruk gitu loh. Kerjain. Kan begitu simpelnya. Nah, ketika kita mengerjakan, kita udah ngerjain nih, misalnya kita ngerjain PR fisika dan kimia dan nilainya 3, apakah kita tidak mengevaluasi diri? Lalu kita kembali ke guru fisika kita, kimia kita untuk minta diajarin, minta diarahkan dan seterusnya. Taubat itu ar-ruju ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oke, kita sholat.